Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita lanjutkan lagi perkuliahannya untuk pemrograman web 2 ya. Untuk video tutorial yang ke-10 ya. Sebelumnya kita udah bikin seperti ini ya. Mulai dari database sampai menampilkan data di halaman web, kemudian sampai tambah data, ini ya, udah berhasil semua ya. Edit berhasil semua. Kemudian delete ya. Sekarang kita akan membuatkan script untuk pencarian ya teman-teman ya. Jadi kita buat dulu form pencariannya atau input type-nya. Rencana di sini kita bikinkan ya. Jadi untuk codingan pencariannya kita sisipkan di file index.php ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja kita tambahkan label sama input type-nya di sini ya. Nah, di sini kita tambahkan aja teman-teman ya. Kita tambah td, kemudian call span sama dengan 3. Kenapa 3? Karena 3 kolom digabung jadi satu gitu ya. Kemudian align-nya kita pakai left juga bisa ya, left. Nah, kemudian kita tutup, dulu td-nya. Kita buat pencarian data misalnya. Kemudian di sininya baru kita buatkan input type-nya ya, sama dengan txt. Klik ya. Tadi di mana? Di sini ya. Kemudian di sini yang jadi salah satu kuncinya teman-teman ya, name-nya yang akan kita gunakan nanti untuk kata kuncinya ya. Value-nya kosong aja. Nah, name-nya namanya cari, huruf kecil semua ya. Kita simpan dulu ini. Ya, kita lihat dulu tampilannya, perubahannya. Nah, di sini muncul gini teman-teman ya. Atau right aja ini ya, bagusnya untuk input type-nya right aja. Saya ganti supaya dia rata ke kanan ya. RIGHT, right ya. Saya kasih lihat di sini, refresh. Nah, ini seperti ini ya. Nah, nanti pencarian datanya yang pertama kita gunakan berdasarkan nama ya. Oke, sekarang kita coding lagi. Untuk pencariannya ini kalau seperti ini teman-teman, saya klik misalnya namanya Suman, ini belum ada apa-apa karena codingannya belum ada ya. Jadi untuk mengetikkan di sini kita gunakan iset, nanti ketika kita enter dia akan cari. Kalau kita nggak enter atau file indexnya pertama kali dibaca, dia nampilin data aja semuanya, select bintang semua gitu ya. Oke, kita coba praktekkan aja. Di sini saya tambahkan if buka kurung, di sini saya gunakan iset buka kurung lagi. Di sini saya gunakan metode get teman-teman ya, sorry pakai underscore dulu, get ya. Nah, ini kita panggil tadi name-nya cari ya, buka kurung kurawal. Nah, kemudian di sini saya buat lagi sebuah variable lagi namanya cari, sama teman-teman, get, dia panggil name cari tadi ya, jangan lupa titik koma, saya buat sebuah variable namanya data. Kemudian data ini menampung query ya, query ya, buka kurung, jangan lupa di sini dipanggil dulu koneksinya, koma, baru query-nya. Query-nya berarti select bintang. Select bintang ini artinya apa? Dia menyeleksi semua field yang ada di table yang kita tuju. Misalnya nama tabelnya apa? From mahasiswa ya. Kemudian kita gunakan where untuk menyeleksinya berdasarkan apa? Where berdasarkan nama misalnya. Nah, untuk proses pencariannya kita gunakan like teman-teman ya. Metode like ini maksudnya dia akan mencari berdasarkan unsur dari katanya, unsur dari kata gitu ya. Misalnya kita masukkan kata ini, dia kalau ada mengandung kata itu dia akan tampilkan gitu ya. Like formatnya begini teman-teman, tanda kutip 1%, tanda kutip 2, kemudian titik, panggil variabel cari yang tadi, titik lagi, tanda kutip 2%, tanda kutip 1, spasi. Nah, kemudian di sini titik koma ya. Nah, artinya gini, kalau kita sini artinya kita ketikkan sesuatu di sini, kita enter dia akan cari. Nah, permasalahannya kalau kita nggak ngetik apa-apa, nanti pada saat file index pertama kali dibaca maka semua datanya muncul. Nah, makanya di sini harus ada else-nya. Else ya. Selain dari yang dicari tadi, nah, ini udah ada yang codingan sebelumnya, teman-teman, kita cut aja. Nah, tampilkan semua datanya. Ini jarak. Nah, seperti itu, hanya seperti ini. Sangat simpel teman-teman ya. Kita coba simpan. Kita coba search berdasarkan tadi bahannya nama baru ya. Saya coba perhatiin di sini teman-teman. Ada Sumanto, ada kata Suman ya, Sumanti, Suman. Kalau saya cari berdasarkan kata Suman, saya enter, muncul dua-duanya.
karena dia mengandung unsur kata suman. Jadi like ini mencari unsur katanya yang saya ketikkan tadi, suman, berarti maka yang muncul suman gitu. Kalau saya lebih detail, Sumanto, saya enter, nah dia lebih detail. Kalau saya ketik Sumanti, di detail ya. Kalau saya ketik kosong, saya enter, muncul semua ya. Saya ketik Parno, enter, muncul semua. Nah gitu teman-teman. Nah sekarang yang jadi masalahnya dia bisa nggak Pak mencari sekaligus berdasarkan NIM, mau jenis kelamin, filternya berdasarkan pria aja muncul pria, bisa, berdasarkan NIM bisa. Jadi caranya bagaimana? Tinggal ditambah di sini teman-teman. Di like ini, where kan ini kan hanya berdasarkan nama sampai sini nih. Nah, kita copy, gunakan apa teman-teman? Or. Kalau or ini atau ya. Jadi jangan n ya, tapi or. Kemudian apa lagi? Kita berdasarkan NIM. Lihat di database NIM ini. Database-nya sesuaikan. Nah, tadi kan DB akademik ya. Kita cek di sini. Tabel mahasiswa ya. Kalau lupa nanti kita lihat aja di strukturnya di sini teman-teman. Ayo loading. Nah ini NIM, nama, Jekyll, penulisannya harus sama dengan yang di fill di database. Karena dia yang diselect kan. NIM, cari gitu. Saya coba dua dulu. Nama sama NIM dulu teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa refresh ya. Kadang-kadang ini nggak ke refresh ya. Sekarang coba saya cari yang NIM-nya. Kalau ini kan dapatnya sama semua nih teman-teman. Saya coba cari satu yang belakangnya beda ya. Satu, enter. Nah muncul ya. Saya cari dua. Nah, ntar dia belum refresh ya. Kemudian secara cari berdasarkan nama misalnya Rus, enter, muncul ya, enter. Kemudian saya cari 5, enter, muncul ya. Kemudian saya cari lagi NIM-nya bisa kan. Nah saya tambah, saya berdasarkan jenis kelamin bagaimana Pak, tinggal tambahkan lagi, copy dari sini, dari sini Ctrl C, tambahkan or, nah wis ada salah, kita copy ini sampai sini, Ctrl C, Ctrl V ya. Berarti namanya apa? Jenis kelamin itu namanya di database kita kalau lupa diintip aja, Jekyll ya. Berarti ininya kita yang terakhir ini kita gunakan Jekyll. Nah ini bisa untuk filter juga. Udah, saya running lagi, saya refresh dulu, jangan lupa refresh. Nah misalnya saya nampilkan pria aja, pria berapa record, ada 3, 1, 2, 3, saya pria, saya enter. Nah jadi kita juga bisa menggunakan sebagai filter kalau kita mau menampilkan mahasiswa yang prianya aja, atau yang wanita aja, wanita cuma 2 nih, wanita. Nah bisa juga sebagai filter, jadi search juga berdasarkan filter. Kenapa menggunakan like? Karena kadang-kadang untuk namanya kadang-kadang kita salah ngetikkan huruf besar, huruf kecil, ataupun kelengkapannya. Nah, jadi berdasarkan unsur katanya aja cukup. Jadi lebih efektif kalau kita gunakan like teman-teman ya. Di codingannya seperti ini. Ini kunci pencariannya. Select, ya, kemudian menggunakan like. Ya. Jadi seperti itu aja teman-teman. Select bintang, bintang ini semua field yang ada di tabel mahasiswa. Where ketika nama kerja, artinya maksudnya gini, tampilkan semua field atau record yang ada di tabel mahasiswa ketika namanya saya ketik di sini gitu. Saya ketikin di sini namanya, misalnya namanya Rustam yang ada unsur mengandung kata Rustam, ketika saya enter tampilkan. Nah gitu artinya. Itu artinya gitu ya, seperti itu. Oke, jadi cukup dulu untuk pertemuan yang ke-10 ini. Setelah pencarian kita akan masuk ke login. Login saya bagi dua, hanya form login dan script loginnya, kemudian baru sessionnya, karena sangat kompleks nanti kalau saya gabung session login teman-teman. Jadi supaya lebih simple saya pisah-pisah ya partnya gitu. Jadi untuk pertemuan 10 saya rasa cukup ya, silakan dicoba ya untuk berlatih. Jangan lupa moto kita bisa karena terbiasa ya. Terima kasih.